Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pengadaan dan Investasi TI. Saat ini kita ada di bab mengenai Data Asset Identification. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan cek di playlist. Seperti yang sudah saya jelaskan di bab sebelumnya mengenai aset, ya bahwa aset biasanya itu terlihat, ya. Jadi unlike the tangible hardware and software element already described, the human resources, documentation, and data information asset are not as readily discovered and documented. Jadi memang biasanya ini tidak terlihat. Saya sudah menyinggung ini di bab sebelumnya bahwa misalnya seperti data customer yang nanti bisa ditindaklanjuti itu merupakan aset. Karena definisi aset, jika Anda melihat di video sebelumnya, adalah yang memiliki benefit, yang memiliki keuntungan, ya, untuk perusahaan, khususnya cash flow perusahaan. Nah, aset ini yang jika terlihat itu mudah diidentifikasi. Hardware misalnya, software, PC, laptop, printer, itu sangat mudah. Gedung, ya, rumah, mobil itu sangat mudah, ya. Tetapi seperti data yang di ruang lingkup ini sulit, ya, karena harus diidentifikasi oleh expert judgment, ya. This asset should be identified, described, and evaluated by people using knowledge, ya, experience, and judgment. Jadi ini memang sulit. As these elements are identified, they should also be recorded into some reliable data handling process. Jadi misalnya kita ngundang konsultan, ya, untuk mengetahui mana ini yang jadi aset data ini. Apakah data, misalnya data master supplier itu aset, apakah data transaksi itu aset? Nah, itu harus diidentifikasi dan didokumentasikan dengan baik. Misalnya seperti sekarang yang sedang ngetren, ya, marketplace, misalnya Shopee, Tokopedia, dan teman-temannya, mereka semua akan menganggap bahwa aset yang mereka miliki salah satunya adalah data transaksi, begitu. Tapi berapa nilai dari data transaksi tersebut, ya, itu tidak akan mudah untuk dinominalkan. Nah, untuk person, ya, jadi misalnya kita punya aset informasi tentang orang, ya, internal ini misalnya, ya, internal misalnya, jabatan, ID, begitu, ya, posisi, begitu, ya. Kemudian biasanya ini yang ada di bisnis keuangan, ya, perbankan, ya, finance, dan lain-lain, security clearance level. Jadi misalnya untuk membuka aplikasi tertentu, untuk melakukan approve tertentu, itu butuh level tertentu. Nah, berarti user dan password dari supervisor tadi itu adalah aset. Atau mungkin special skill. Ya, ini yang masuk di ruang lingkup MSDM, ya. Maka itu juga termasuk sebagai aset, ya. Jadi apakah itu aset? Iya, aset itu. Jadi memang human resources, documentation, data itu lebih sulit, ya. Mengidentifikasi karyawan sebagai aset, data sebagai aset itu lebih sulit daripada benda yang terlihat atau tangible. Kemudian yang bisa menilai itu adalah orang yang punya experience, yang punya pengalaman, dan good judgment, ya. Mohon maaf, ini typo, ya, kurang satu huruf E. Dan aset ini harus betul-betul dicatat, ya, namanya juga aset. Kalau nggak dicatat, ya namanya bukan aset, begitu. Jadi kita harus memetakan bahwa data ini, ya, misalnya database, oke, kita sebut database transaksi. Dari sekian banyak tabel yang ada di dalam database tersebut, mana yang menjadi aset, mana yang tidak, berapa kira-kira nominalnya. Termasuk karyawan tadi, ya, kalau karyawan ini dianggap sebagai aset, berapa nilai dia? Mungkin bisa dinilai dari gajinya, tunjangannya, ya.
Mungkin ada yang menyebut itu di beberapa perusahaan sebagai, tunjangan kepakaran begitu ya, tunjangan khusus apapun istilahnya, tetapi itu tandanya bahwa karyawan tersebut atau orang tersebut dianggap sebagai aset. Nah, kalau misalnya yang terlihat hardware itu lebih mudah ya, tetapi kalau sudah ada informasi di dalamnya itu, sebenarnya server harganya berapa kelihatan, tetapi apa yang ada di dalam server, what information attributes to track, nah begitu, itu berbeda karena terus ada manajemen effort ya, risk management effort, ada manajemen risiko di situ, manajemen needs of information security or information technology community. Jadi ya, kalau itu dinilai sendiri mungkin salah ya, memang harus memanggil konsultan untuk melakukan assessment, untuk melakukan penilaian. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang baku itu ditakar ya, assessment. Asset attribute to be consider, misalnya IP address, MAC address ya, semua yang ada di dalam situ termasuk dalamnya software. Ya kenapa? Karena itu aset bagi perusahaan. Ya, server yang di dalamnya ada datanya. Perlu diidentifikasi, iya. Dan ini jarang ya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Mungkin kalau yang finansial iya, ya perbankan dan teman-temannya iya. Tapi kalau yang perusahaan dalam tanda kutip biasa, ini agak jarang ya dilakukan. Nah, sehingga kita nanti mengenal namanya information asset valuation. Jadi dihargai berapa sih aset informasi tadi? Ya. Yang pertama, dari sekian banyak data, dari sekian banyak informasi, maka dicek dulu which information asset is the most critical to the success of organization. Mana yang dianggap paling penting? Misalnya supermarket begitu ya, apa yang paling penting? Stok Pak gitu. Inventory beserta harganya, beserta HPP misalnya, oke. Transaksi, oke. Bagaimana dengan tipe barang? Mungkin tidak terlalu penting, oke. Maka kita turunkan. Which information asset generates the most revenue? Dari sekian banyak informasi, mana yang itu sebagai ujung tombaknya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Misal ya, yang paling gampang bagi Anda yang mendengarkan ini dan menjadi mahasiswa statusnya, kalau untuk kampus, universitas, perguruan tinggi, maka yang dimaksud dengan poin kedua ini, information asset generate the most revenue, ya nilai mahasiswa. Karena itu nanti yang jadi penghasilan sampai dengan lulus gitu kan, sampai dengan jadi IPS, IPK, transkrip. Dan akhirnya menghasilkan ijazah. Ya. With information asset generates the most profitability. Ini sama dengan yang sebelumnya. With information asset will be the most expensive to replace. Jadi kalau misalnya data itu hilang, maka itu akan menjadi kehilangan yang sangat besar bagi perusahaan. Ya. Bayangkan misalnya satu universitas, ini membayangkan yang sangat jelek ya, dia nggak punya backup cloud misalnya, jadi semua datanya ada di server di tempat tersebut, kemudian terjadi musibah, misalnya kebakaran, server terbakar, semua hangus segala macem, kemudian si orang IT-nya bilang, loh habis Pak sama backupnya. Lu kok bisa habis gitu? Misalnya rektornya tanya, kan sudah di backup setiap hari. Iya, terus kok bisa hilang semua datanya? Lah backupnya juga di kampus ya Pak gitu, kampusnya juga kebakaran juga, jadi hilang semua sama backupnya, udah habis ya. Maka itu most expensive to replace. Which information asset will be the most expensive to protect ya, makanya harus diprotek Pak gitu. Gimana caranya? Ya macam-macam, misalnya double backup, selain di backup di dalam juga di backup di cloud misalnya, atau di backup di safe deposit box misalnya. Loh kita harus menyewa begini-begini, iya, maka dia membutuhkan biaya untuk diproteksi. Which information asset will be the most embarrassing or cause the greatest liability if revealed? Jadi informasi mana yang akan menimbulkan hal-hal yang sangat memalukan atau
menjadi keraguan bagi customer jika itu ternyata bocor. Ya. Kalau kampus tadi misalnya nilai mahasiswa tadi apakah dia memalukan kalau bocor? Oh tidak. Ya, karena tiap semester semua perguruan tinggi di Indonesia harus lapor ke Dikti dan itu data yang terbuka begitu. Tapi mungkin yang tidak terbuka adalah gaji, misalnya begitu, SPP, tunggakan, nah itu beda ya. Jadi itu yang jadi dasar valuasi aset informasi, information asset valuation. Nah, bagaimana dengan data? Yang pertama kita harus mengklasifikasikan dulu dari kategori yang sebelumnya, ya, diklasifikasikan. Kemudian yang kedua harus didata ulang, ya. Siapa yang memiliki data tersebut, siapa yang membuat data tersebut, dan siapa yang mengatur data tersebut. Misalnya kalau di supermarket ya, atau di kampus kita balik ke contoh yang tadi. Pemilik data nilai mahasiswa misalnya, ya BAA atau administrasi akademik ya, atau departemen IT di kampus tersebut. Siapa kreatornya? Ya dosen yang entry nilai. Siapa manajernya? Ya pihak yang berwenang di akademik. Misalnya kaprodi, dekan ya sampai dengan wakil rektor 1 biasanya yang bidang akademik. Size of data structure, berapa besarnya? Ini kalau di backup apa yang harus dilakukan? Ya, staging, full, ya, increment misalnya, atau sekuensial. Nah, kemudian datanya seperti apa? Apakah dia relasional atau mungkin menggunakan NoSQL? Ya. Kemudian datanya tersedia online atau offline. Kalau offline, seperti tadi solusinya. Misalnya kita punya backup online juga. Kalau online bagaimana caranya membackup? Ya mirroring Mbak gitu. Atau farming kalau punya modal. Ya. Lokasinya di mana? Apakah kita nunut hosting atau punya server sendiri misalnya? Dan sewaktu membackup, prosedurnya seperti apa? Apakah semua orang di departemen IT bisa membackup atau otomatis membackup setiap hari atau sehari 2 kali misalnya? Pada saat jam makan siang dan saat malam misalnya begitu, atau butuh prosedur khusus untuk membackup karena datanya classified misalnya begitu, ya itu harus dipetakan satu persatu. Ini contohnya misalnya, ya, jadi kita memetakan yang ada di sini, ya, maaf, ya, kita petakan dulu klasifikasinya. Apakah dia termasuk konfidensial atau publik? Seperti tadi misalnya saya sebut nilai mahasiswa itu publik. Ya, datanya publik. Tetapi kalau itu tunggaan mahasiswa lain, itu konfidensial. Ya. Jadi beda. Sama-sama penting. Ya bahkan yang ini mungkin kritis ya. Data yang kritikal tapi dia publik, ya tapi nggak boleh hilang. Nah begitu. Oke. Nah berikutnya dari valuasi tadi, kemudian kita membobotkan, ya, weighting. Nah ini weighting bobot ya, bukan weighting menunggu. Weighting for each category based on the answer to the previous question. Which factor is the most important? Nah itu. Jadi dipetakan, buat formulir, buat form, dan ini memang yang lebih tepat adalah outsider ya, orang ketiga. Jadi bukan orang yang dari internal. Ya. Kalau misalnya perusahaan itu sulit ya, atau pelit ya, biasanya begitu untuk menilai atau menyewa orang luar, ya sewa mahasiswa aja jadi PKL atau jadi skripsi gitu ya. Kemudian nanti dipetakan. Mereka pasti lebih teliti dan lebih objektif seharusnya. When each question has been weighted, nah ini sudah dibobotkan kemudian dikalkulasi. Nah, kalkulasi ini bisa dengan macam-macam. Kalau mau hanya
Kalau hanya mau kalkulasi biasa ya bebas aja sih, ya. Tapi kalau misalnya kalau tadi seperti dibuat oleh mahasiswa gitu ya, mengundang mahasiswa entah S1, S2 gitu ya, untuk kemudian dibobotkan, ya, untuk kemudian dibobotkan ya silakan dengan metode-metode tertentu. Misalnya dengan sistem pendukung keputusan atau multi kriteria decision making ya. Kalau hanya biasa saja ya kita bisa membuat seperti ini. Ya, hanya dikasih bobot biasa, dibuatkan skala bobot tadi, kemudian ya dihitung. Dasarnya apa Pak begitu? Dasarnya sebenarnya subjektif ya seperti ini. Karena misalnya saya memberi skala, Anda mau skala berapa ya terserah. Ya. Kalau misalnya ini dibuat untuk MCDM gitu ya, multi kriteria decision making, ya silakan. Ya, silakan. Jadi bebas-bebas saja. Kalau misalnya pakai MCDM ada banyak ya metode-metode untuk kemudian membobotkan ini. Misalnya yang paling banyak digunakan ya ada AHP, ada TOPSIS ya, ada PROMITI begitu. Ya. Ada yang paling gampang ya WP, weighted product, ya SAW gitu. Terserah mau pakai yang mana. Oke. Tapi yang jelas kalau Anda menggunakan metode-metode ini atau yang mau digunakan pakai fuzzy apapun gitu ya, itu akan menyebabkan pembobotannya jauh lebih objektif. Ya. Dan kalau Anda yang melihat ini berposisi atau memposisikan diri sebagai praktisi atau dari perusahaan ya undang saja mahasiswa kalau saya lebih mudah begitu. Undang mahasiswa yang dalam tanda kutip bagus ya kinerjanya, suruh buat pembobotan. Ya, kalau perlu undang lebih dari satu, suruh satu-satu nanti ini. Nanti akhirnya dibuat komparasi begitu. Nah, bagi Anda yang posisinya mahasiswa gitu, ini salah satu tema atau ide untuk judul TA atau skripsi. Demikian untuk bagian pertama dari bab data aset ya. Masih di mata kuliah manajemen pengadaan dan investasi TI. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.